Kita take off ke kronologi. Tanggal 17 Juli 2007, sebuah Airbus A320 yang diproduksi tahun 1998 dan telah mengumpulkan lebih dari 21.000 total jam terbang milik maskapai TAM Airlines dengan nomor penerbangan 3054 dijadwalkan terbang dengan rute domestik dari Bandara Internasional Salgado Filho di Puerto Alegre menuju ke Bandara Congonhas di Sao Paulo, Brasil. Pesawat ini akan menempuh jarak lebih dari 800 km dan akan mengudara sekitar 90 menit dengan membawa 187 orang total penumpang. Pesawat take off pada pukul 20.19 UTC atau pukul 17.19 sore waktu setempat dengan 2 orang pilot di dalamnya. Yang pertama adalah seorang PIC atau Pilot in Command bernama Henrique Stefani Di Sacco. Saat itu usianya 53 tahun dan telah mengumpulkan 13.654 total jam terbang. Kemudian ada seorang SIC atau Second in Command bernama Captain Kleber Aguiar 5. Beliau berusia 54 tahun pada saat mengalami kecelakaan dan telah mengumpulkan 14.760 total jam terbang. Sedikit membahas mengenai Bandara Congonhas. Mengutip dari Air Crash Investigation, ini adalah salah satu bandara tersibuk di dunia. Setiap 90 detik sekali ada pesawat yang take off dan landing dari bandara ini. Bandara Congonhas terletak di jantung kota dan dikelilingi oleh gedung-gedung. Para pilot menyebutnya merupakan salah satu bandara paling menantang di dunia. Kita beralih ke penerbangan TAM Airlines 3054. Ketika pesawatnya masih mengudara, ternyata terjadi hujan lebat di Sao Paulo termasuk di kawasan bandara. Kemudian ketika pesawat Airbus A320 ini mulai memasuki wilayah udara Sao Paulo, kru mendapatkan informasi agar pesawat ini menunggu proses pendaratan hingga ada kabar terbaru dari petugas menara kontrol. Saat itu petugas menara kontrol menginformasikan bahwa terjadi cuaca buruk sehingga penerbangan 3054 ini diinstruksikan untuk berputar-putar di atas Sao Paulo sampai menunggu kondisi cuaca baik. Dan saat itu juga mereka menginformasikan bahwa runway 35L tempat pendaratan pesawat ini ditutup sementara. Maka kemudian Kapten langsung memberikan pengumuman kepada seluruh penumpang kemungkinan pesawat ini akan delay pada saat pendaratan. Seharusnya pesawat mendarat pada pukul 7 malam waktu setempat. Namun ternyata hanya beberapa saat setelahnya masuk lagi informasi dari petugas menara kontrol yang menyebutkan bahwa runway 35L telah dibuka kembali. Dan kemudian petugas menara kontrol memberikan izin kepada penerbangan 3054 untuk mendarat di runway 35L. Kemudian hal itu dikonfirmasi oleh kedua pilot. Dan ada tambahan informasi yang disampaikan oleh petugas menara kontrol kepada kru penerbangan 3054 bahwa saat itu kondisi hujan, runway basah dan juga licin, angin 8 knot. Pesawat semakin dekat dengan bandara dan Kapten saat itu mulai mensejajarkan posisi pesawat dengan runway. Maka kemudian Kapten mengatakan bahwa ia harus fokus terhadap pendaratan ini mengingat hanya ada satu reverser yang aktif di dalam penerbangan A320 tersebut. Selanjutnya Kapten memutuskan untuk melakukan pendaratan pesawat ini secara manual. Kapten lebih berkonsentrasi lagi hingga akhirnya untuk pertama kalinya roda pendaratan menyentuh runway. Saat itu kemudian Kapten berusaha untuk menarik thrust reverse ke belakang, tapi ternyata tidak ada pengaruhnya. Pesawat ini terus meluncur dengan sangat cepat. Setelahnya Kapten berusaha menginjak foot brake dan lagi-lagi tidak berpengaruh terhadap pesawat ini. Pesawat masih terus meluncur dengan sangat cepat. Kemudian terdengar dari rekaman CVR, Kapten 5 menyebutkan untuk mengurangi kecepatan. Kapten kurangi kecepatan. Namun saat itu Kapten Stefan ini menyebutkan ia tidak bisa mengurangi kecepatan pesawat. Dan terdengar lagi ketika Kapten 5 menyampaikan berputar karena ternyata posisi pesawat itu meluncur di runway namun tiba-tiba saja berbelok ke kiri. Setelah pesawat ini berbelok ke kiri keluar dari jalur runway dan tiba-tiba saja pesawat terus keluar dari area bandara. Bandara Congonhas ini terletak di atas jalan raya dan saat itu pesawat justru melintasi sebuah jalan yang bernama Washington Luiz dan kemudian jatuh menghantam beberapa bangunan, di antaranya adalah bangunan TAM Express dan juga pom bensin. Seketika terjadi ledakan yang sangat besar. Tim pemadam kebakaran segera menuju ke lokasi kecelakaan. Mereka dikagetkan dengan kobaran api yang sangat besar dan suhu di sekitar lokasi kecelakaan yang sangat panas. Padahal saat itu sedang terjadi hujan. Maka kemudian tim pemadam kebakaran berusaha untuk memadamkan api yang berkobar sangat besar itu. Mereka menyebutkan bahwa beberapa bangunan hancur, pesawat hancur, dan ada beberapa kendaraan yang ikut hancur dan juga terbakar.
Laporan dari tim evakuasi menyebutkan seluruh penumpang di dalam pesawat itu meninggal dunia, termasuk ada 12 orang di darat yang ikut menjadi korban. Maka akibat peristiwa tersebut 199 orang dinyatakan meninggal dunia. Kita akan beralih ke investigasi untuk mengungkap penyebab dari jatuhnya TAM Airlines 3054. Tim investigasi Brasil yang berada di lokasi kecelakaan sangat khawatir melihat api yang berkobar sangat besar. Mereka khawatir dengan black box dan juga data-data yang ada di dalamnya. Mereka takut black box dan juga data-datanya bisa rusak akibat panas yang mungkin mencapai suhu 1000 derajat Celcius. Maka kemudian tim evakuasi bekerja dengan sangat keras untuk berusaha memadamkan kobaran api akibat kecelakaan TAM Airlines. Setelah api di bagian belakang atau di bagian ekor pesawat ini mulai mengecil, maka tim evakuasi menerobos dan langsung menyelamatkan black box. Setelah black box berhasil diselamatkan, black box dibawa ke NTSB di Washington. Sambil menunggu data black box dari NTSB, maka kemudian tim investigasi perlu mengetahui bagaimana proses pendaratan dari Airbus A320 milik TAM Airlines. Mereka mulai menyelidiki CCTV bandara dan mereka melihat proses pendaratan Airbus A320 tersebut, tapi hanya bisa melihat proses pada saat pesawat ini meluncur. Proses kecelakaannya tidak terekam di CCTV. Pada saat mereka mulai memeriksa rekaman CCTV, tidak ada sesuatu yang aneh menurut tim investigasi. Namun ternyata salah seorang tim investigasi melihat ada sesuatu yang aneh justru pada saat proses pendaratan. Maka mereka mulai membandingkan proses pendaratan Airbus A320 yang mendarat dengan selamat dengan yang mengalami kecelakaan. Dan kesimpulannya adalah Airbus A320 yang mengalami kecelakaan ini meluncur 3 kali lebih cepat dari Airbus A320 pada umumnya. Tim investigasi kemudian mulai menyelidiki runway 35L tempat pesawat ini mendarat. Kemudian tim investigasi menemukan adanya genangan air di runway tersebut. Nah, tim investigasi menduga mungkin saja ada hubungannya kecelakaan itu dengan kondisi runway. Mengutip dari Aircraft Investigation, menurut investigator seharusnya tidak boleh ada genangan air di atas runway atau di runway karena hal ini bisa menyebabkan hydroplaning atau aquaplaning. Hydroplaning itu sendiri adalah peristiwa pemantulan pesawat terbang ke atas dari permukaan landasan karena pesawat mendarat pada landasan yang becek atau basah dan menyebabkan sistem pengereman pesawat tidak bekerja sempurna. Lalu kemudian tim investigasi mulai menyelidiki mengenai runway 35L dan mereka mendapatkan informasi bahwa runway 35L yang merupakan runway utama di bandara tersebut baru saja diperbaiki sekitar 1 bulan sebelum kecelakaan terjadi. Runway ini diperbaiki karena banyak sekali komplain dari para pilot selama bertahun-tahun mengenai runway yang licin dan juga basah. Kemudian informasi selanjutnya yang didapatkan oleh tim investigasi adalah bandara ini berfungsi kembali sekitar beberapa minggu sebelum terjadinya kecelakaan. Tim investigasi kemudian membantu pihak bandara untuk mengungkap apa yang terjadi dengan runway 35L. Setelah diperbaiki, kenapa masalah genangan air itu muncul kembali? Ternyata setelah tim investigasi melakukan penyelidikan, mereka mengetahui fakta bahwa air di runway 35L ini terus menggenang dikarenakan mereka tidak memiliki saluran air atau talang air untuk mengalirkan air yang tergenang di runway tersebut. Masalahnya pada saat selesai dilakukan perbaikan tidak turun hujan sehingga tidak terlihat masalah sebenarnya. Tapi selama 3 hari sebelum kecelakaan terjadi hujan yang sangat besar hingga kemudian masalah genangan air itu kembali muncul. Kemudian tim investigasi juga mendapat laporan bahwa sehari sebelum kecelakaan TAM Airlines ada sebuah pesawat yang juga tergelincir dari runway 35L. Maka kemudian tim investigasi memutuskan untuk menutup sementara runway 35L sampai mereka mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan TAM Airlines. Tim investigasi kemudian beralih pada catatan perawatan pesawat. Mereka menemukan sebuah laporan yang menyebutkan bahwa thrust reverser di pesawat Airbus A320 sebelah kanan ini tidak berfungsi karena perbaikan. Dengan kata lain, penerbangan 3054 ini hanya mengandalkan satu thrust reverser yang sebelah kiri. Sedikit informasi tambahan, thrust reverser ini digunakan pada proses pendaratan untuk memperlambat laju dari pesawat. Thrust reverser kanan pada pesawat Airbus A320 ini diperbaiki 4 hari sebelum terjadinya kecelakaan. Tapi selama 4 hari ini tidak ada masalah ataupun insiden pada saat pesawat mendarat. Bahkan pesawat ini pernah mendarat di runway 35L sehari sebelum terjadinya kecelakaan. Black box berhasil dipulihkan dan datanya langsung diberikan pada tim investigasi Brasil. Data FDR kemudian mengungkap apa yang terjadi dalam penerbangan 3054.
Awalnya tidak ada sesuatu yang aneh dalam penerbangan, hanya saja tim investigasi mulai menemukan keanehan pada saat pesawat ini mendarat. Mereka menemukan mesin sebelah kiri mulai melambat, namun mesin sebelah kanan dalam kondisi powerful. Maka kemungkinan inilah yang menyebabkan pesawat terus meluncur dengan sangat cepat di runway. Hal itu juga diduga oleh tim investigasi yang membuat pesawat ini tiba-tiba berbelok ke kiri dan kedua pilot tidak bisa menghentikan pesawatnya hingga kecelakaan itu terjadi. Investigator mulai mencurigai akan dua hal. Yang pertama adalah terjadinya kerusakan pada pesawat atau ada masalah terhadap pilot. Tim investigasi mulai menyelidiki bagian-bagian penting dari pesawat, tapi hasil penyelidikan itu justru mengungkap tidak ada kerusakan pesawat pada saat pesawat ini terbang maupun pada saat mendarat. Tapi untuk lebih meyakinkan lagi, tim investigasi melakukan sebuah rekonstruksi di ruang kokpit pada saat pesawat ini sedang mendarat. Mereka ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Kapten Stefanini dengan kedua thrust di pesawatnya pada saat pesawat ini mendarat. Tim investigasi mengambil data dari FDR dan mereka mencoba untuk mensimulasikan thrust dengan data FDR. Mereka mulai mengungkap dua data FDR di mana pesawat sebelumnya mendarat di Puerto Alegre dan pesawat mendarat di Sao Paulo. Rekonstruksi pertama, menurut data FDR, kedua thrust ini berada di posisi terdorong ke depan pada saat pesawat mengudara. Kemudian pada saat pesawat ini mendarat, thrust reverser ditarik ke belakang sehingga pendaratan normal dan saat itu pesawat selamat. Sampai saat itu, tim investigasi menduga bahwa sebenarnya Kapten Stefanini ini mengetahui prosedur pendaratan pesawat hanya dengan memiliki satu thrust reverser. Tapi kemudian mereka mulai mengungkap kesalahan pada proses pendaratan di Sao Paulo. Menurut data FDR, ketika pesawat ini mengudara, kedua thrust reverse berada di posisi terdorong ke depan. Kemudian pada saat posisi pesawat akan mendarat, reverser sebelah kiri ditarik ke posisi idle, sementara sebelah kanan masih terdorong ke depan. Selanjutnya pada saat posisi pesawat ini menyentuh runway, thrust reverser sebelah kiri ditarik ke belakang, sementara reverser kanan tetap berada di depan. Setelah mencoba untuk mengungkap apa yang dilakukan oleh Kapten Stefanini, tim investigasi menduga ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang kapten bisa melakukan kesalahan fatal? Untuk lebih meyakinkan lagi, maka salah seorang investigator mengundang seorang pilot Airbus A320. Pilot Airbus A320 ini mengungkap bahwa memang ada sebuah prosedur lama yang biasa digunakan untuk sebuah pesawat yang hanya bisa mendarat dengan satu thrust reverser yang aktif. Pilot Airbus A320 ini mengungkap prosedur lama tersebut. Ketika pesawat mengudara, maka kedua thrust ini dalam posisi terdorong ke depan. Kemudian pada saat pesawat akan mendarat, maka kedua thrust ini ditarik ke posisi idle. Sementara pada saat pesawat berada di runway, maka kedua thrust reverser ini ditarik ke belakang. Kemudian tim investigasi mulai mengetahui di mana kesalahan Kapten Stefanini. Seharusnya prosedur lama mengungkap bahwa setelah kedua thrust berada di posisi terdorong ke depan pada saat mengudara, kemudian pada saat akan mendarat ditarik keduanya ke posisi idle. Nah, yang dilakukan oleh Kapten Stefanini adalah hanya menarik salah satunya, yaitu thrust reverser sebelah kiri ke posisi idle, sementara yang kanan tetap dibiarkan terdorong ke depan. Kesalahan berikutnya terjadi pada saat proses pendaratan. Ketika thrust reverser kiri ditarik ke belakang, thrust sebelah kanan masih berada di posisi terdorong ke depan. Tim investigasi mempertanyakan kenapa Kapten Stefanini melakukan hal seperti itu. Kemudian pilot dari Airbus ini mengungkap biasanya seorang pilot penerbang mengambil keputusan untuk menggunakan prosedur lama agar proses pendaratan lebih efektif. Apabila panjang runway ini kurang panjang untuk sebuah jet besar atau sedang terjadi sebuah masalah di runway seperti runway yang basah atau licin, hal itu atau prosedur itu biasanya diambil oleh seorang pilot untuk melakukan pendaratan. Nah, diduga Kapten Stefanini mengambil prosedur lama ini agar ia masih memiliki ruang runway di depannya lebih jauh dan ia ingin menghentikan pesawatnya tepat di tengah runway. Pilot Airbus itu juga mengungkap Kapten Stefanini bukanlah satu-satunya pilot yang melakukan kesalahan itu dan banyak tragedi penerbangan yang disebabkan karena salah menggunakan prosedur yang lama. Tim investigasi melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kali ini bekerja sama dengan tim Human Factor. Tim Human Factor ini juga akan menyelidiki perilaku kedua pilot pada saat berada di ruang kokpit beberapa saat sebelum terjadinya kecelakaan. Mereka akan mengambil data dari rekaman CVR untuk mengungkap psikologis kedua pilot. Ternyata dari rekaman CVR, tim ini mendengar bahwa Kapten
tiba-tiba saja khawatir setelah mendengarkan informasi dari petugas menara kontrol bahwa runway utama yaitu runway 35L sedang dalam kondisi basah, licin, dan kondisi saat itu hujan. Diduga setelah mendengarkan informasi itu, maka Kapten dalam kondisi tertekan hingga kemudian hilang konsentrasi. Tim Human Factor akhirnya melakukan sebuah rekonstruksi apa yang terjadi di ruang kokpit pada kedua pilot sebelum terjadinya kecelakaan. Mereka menemukan fakta bahwa di ruang kokpit ini terlalu gelap sehingga sepertinya konsentrasi kedua pilot ini bukan pada thrust. Tim ini melakukan rekonstruksi dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Kapten dan hasilnya pesawat mengalami kecelakaan sama persis dengan kecelakaan 3054. Maka kemudian tim investigasi mulai mengungkap apa yang terjadi dalam pendaratan 3054. Kapten Stefan ini berusaha sebaik mungkin untuk bisa mendaratkan pesawatnya dalam kondisi hujan dan juga runway yang basah juga licin. Ia berusaha untuk mendaratkan pesawatnya secara manual agar pesawat ini tepat berada di tengah runway. Namun ternyata ia sudah mulai teralihkan konsentrasinya karena informasi dari petugas menara kontrol mengenai kondisi runway 35L. Di sanalah kemudian perhatian dari Kapten mulai terganggu. Kapten diduga sudah mulai tegang dan ketegangan ini ternyata mengganggu juga syaraf motorik utama yang berdampak pada terganggunya kemampuan untuk bereaksi. Tim Human Factor juga mengungkap bahwa saat thrust berada di posisi didorong ke depan sementara thrust lain berada di posisi yang berlawanan, tidak ada alarm sebagai pengingat. Kemudian kedua pilot ini disibukkan dengan proses pendaratan yang salah dan kokpit saat itu gelap sehingga kedua pilot juga tidak menyadari posisi abnormal dari tuas reverser. Nah, setelah terjadinya kecelakaan, Airbus memodifikasi prosedur untuk mengurangi resiko kesalahan seperti ini terulang kembali. Kemudian, otoritas Bandara Kongo Nyas ini memperbaiki prosedur pendaratan pada saat kondisi hujan. Tapi ternyata hal itu tidak mengubah predikat atau reputasi Bandara Kongonya sebagai salah satu bandara paling menantang di dunia. Itulah informasi mengenai kecelakaan TAM Airlines 3054 dari channel Tamara Delf. Semoga bermanfaat. Hai halo Delvers, aku bakalan langsung bacain 3 komen kalian ya. Yang pertama adalah dari Habibi B888. Semoga Kak Tamara selalu diberikan kesehatan biar bisa upload setiap hari. From Habibi Tangerang. Semoga dibaca Kak Tamara. Upload tiap hari, aduh kayaknya aku bisa pingsan deh. Terus yang kedua adalah dari Purwati. Cara baca yang aku suka banget. Jadi saat mendengar kisahnya sangat mudah dipahami dan bisa berimajinasi seperti ada di tempat kejadian. Terima kasih banyak ya Kak ya. Kemudian yang terakhir adalah dari Mamu Nuar. Saya Anwar dari Perak, Malaysia. Halo Malaysia, penonton setia video Tamara. Saya ingin bertanya, Tamara pernahkah datang ke Malaysia? Jika nanti datang ke Malaysia, harap boleh setor pertemuan dengan penonton setia dari Malaysia. Semoga Tamara terus berjaya. Amin, terima kasih banyak Kak Anwar doanya. Insya Allah kalau nanti kita berjodoh, aku bisa datang ke Malaysia terus ketemu sama teman-teman di Malaysia. Amin, amin, amin Kak Kiki, amin. Nah, terima kasih kamu udah nonton video aku. Jangan lupa di subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, di like sama di komen-komen di bawah sini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.